Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Guru Kreatif. Pada video kali ini saya akan membeberkan secara lengkap penggunaan shortcut pada aplikasi Blender yang terbaru. Nah, Blender yang saya gunakan adalah Blender versi 2.92. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi Blender. Kita akan mulai mempraktekkan dari penggunaan transform pada aplikasi Blender. Transform itu terdiri dari scale, kemudian rotasi, dan yang terakhir adalah move. Move itu berarti gerakin ya, geser kanan, geser kiri, dan geser ke atas itu adalah move. Oke, di sini saya akan mempraktekkan menggunakan kubus. Kita mulai dari scale ya. Jadi untuk scale itu shortcutnya adalah S pada keyboard. Tekan S, tombol S pada keyboard. Nah, nanti akan memperbesar dan memperkecil objeknya. Nah, scale itu terdiri dari 3. Yang pertama scale berdasarkan sumbu X. Nah, caranya tekan X, kemudian tekan X ya. Nah, nanti akan memanjang berdasarkan sumbunya. Oke, kalau sudah, kita kembalikan seperti semula. Caranya tekan escape. Oke, lanjut ya. Kemudian scale berdasarkan sumbu Y. Berarti tekan tombol S, kemudian tekan tombol Y. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan mau coba memperpanjang objeknya seperti ini, kalian panjangin. Kalau menjauh itu panjang, kalau mendekat kursornya akan mengecil ya. Nah, misalkan saya akan panjangin objeknya seperti ini, kemudian kalian klik kiri pada mouse. Nah, nanti objeknya akan panjang seperti yang kalian inginkan. Nah, untuk undo kalian tekan kontrolnya tekan terus ya, kemudian tekan Z. Nah, nanti akan kembali seperti semula objeknya. Oke, yang ketiga adalah scale berdasarkan sumbu Z. Berarti kalian tekan S, kemudian tekan Z. Nanti panjangnya akan ke atas ya dan ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk scale. Kemudian untuk rotasi tekan tombol R. Jadi mudah ya kalau Blender itu lihat aja inisialnya. Jadi misalkan rotasi berarti depan hurufnya itu kan R ya. Depan kata hurufnya kan R, berarti kalian tekan R pada keyboard. Nah, nanti akan berputar seperti ini. Ini perputaran secara global kalau R aja. Oke. Nah, rotasi juga sama seperti scale. Rotasi terdiri dari 3, yaitu rotasi berdasarkan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Coba kita rotasi berdasarkan sumbu X ya. Tekan R, kemudian tekan X. Nah, nanti akan berputar berdasarkan sumbu X. Oke, lanjut. Selanjutnya tekan R, tekan Y. Berarti perputarannya berdasarkan sumbu Y. Dan terakhir adalah rotasi berdasarkan sumbu Z. Nanti akan berputar berdasarkan sumbu Z. Oke. Dan yang terakhir itu adalah move. Ya, move juga sama. Move itu terdiri dari 3. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, untuk tombolnya move itu adalah G. Tombol G pada keyboard ya. G itu maksudnya grab. Grab itu untuk berpindah-pindah, untuk bergeser. Jadi kalian tekan G, nah nanti akan bergeser nih objeknya.
Mouse-nya kalian geser-geser, objeknya pun ikut bergeser. Nah, di sini ada grab berdasarkan sumbu X dan Y dan Z ya. Tekan G, tekan X, nanti akan bergerak berdasarkan sumbu X. Kemudian tekan G, kemudian tekan Y. Nah, ini berdasarkan sumbu Y. Dan yang terakhir G, kemudian tekan Z. Oke, selanjutnya adalah shortcut untuk ubah mode. Nah, untuk ubah mode ini semuanya sama ya dengan versi sebelumnya, yaitu dengan menekan tombol tab. Nah, kalian pilih dulu objeknya, kemudian tekan tab pada keyboard. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini bisa diubah-ubah modenya, bisa titik, bisa garis, bisa bidang. Oke, mungkin ini saya sudah pernah jelaskan ya di video saya sebelumnya. Silahkan bisa kalian tonton video saya sebelumnya. Oke, kalau sudah, kita ubah lagi ke objek mode, tekan tab lagi. Oke, selanjutnya untuk mengubah-ubah tampilan, kalian tekan 1 pada numpad. Nah, ini fungsinya tampilan depan ya, menampilkan tampilan dari depan. Di sini ada nih front orthographic, berarti dari depan. Kemudian kalau 3 berarti dari samping, dan yang 7 itu tampilan atas, terlihat dari atas. 1 depan, 3 samping, 7 atas. Nah, sekarang gimana sih kalau misalkan tidak ada numpadnya pada keyboard? Nah, kalian bisa masuk ke Edit Preference, klik menu Edit, kemudian Preference. Nah, di sini kalian masuk ke Input. Nah, kalian checklist Emulate numpadnya. Ini fungsinya untuk mengaktifkan tombol angka yang ada di atas huruf biar jadi numpad. Oke ya. Kalau sudah di checklist, disimpan, kemudian close. Oke, selanjutnya untuk mengubah mode tampilan itu kalian menekan tombol Z pada keyboard. Nah, di sini kalian bisa ubah tampilan objeknya, misalkan wireframe. Nah, nanti akan berubah menjadi jaring-jaring objeknya. Kemudian tekan Z lagi, misalkan solid. Nah, ini tampilan solid, tampilan defaultnya ya untuk objeknya. Kemudian di sini ada material. Nah, ini untuk menampilkan warna pada objek. Dan yang terakhir adalah render. Ini tampilan jika di render atau jika diekspor. Kita kembalikan ke tampilan solid. Baik, lanjut ke shortcut yang lain. Nah, gimana caranya untuk membuat objek primitif? Nah, ini hampir semuanya masih sama ya dengan versi sebelumnya, yaitu caranya tekan Shift A pada keyboard. Masih sama ya dengan versi yang lain, yaitu dengan menekan Shift A, kemudian pilih objeknya. Kemudian untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu, itu caranya kalian seleksi objek yang mau dijadiin satu. Misalkan saya mau dua objek ini akan saya jadikan satu. Saya akan jadikan satu objek kubus dengan objek icosphere. Caranya tekan Shift pada keyboard, tekan terus, kemudian klik kiri objek icosphere-nya. Oke, sekarang tinggal kita gabungkan. Cara gabunginnya gampang. Kalian tinggal tekan tombol kontrol, tekan terus kontrolnya, kemudian tekan tombol J. Nah, nanti akan menjadi satu nih objeknya. Tuh. Nah, sekarang gimana cara memisahkannya? Nah, cara memisahkannya kita harus masuk ke edit mode dulu. Nah, cara misahinya gampang juga. Ini di blok objeknya. Ini saya blok dulu ya. Nah, setelah di blok, kalian tekan P, kemudian selection. Nah, nanti akan terpisah kembali objeknya. Nah, sama halnya dengan yang di kubus. Misalkan kubusnya ini mau saya pisah face-nya yang bagian atas. Nah, caranya gampang. Tinggal kalian tekan P pada keyboard. Jadi P itu untuk memisahkan ya.
Nah, nanti akan terpisah nih objeknya. Nah, seperti ini ya. Sangat mudah sekali. Kita Ctrl Z lagi, kita kembalikan seperti semula. Oke, sudah. Oke, lanjut ke shortcut selanjutnya. Kemudian untuk masuk ke tampilan kamera, kalian tekan 0 pada numpad. Nah, tekan 0 pada numpad itu masuk ke tampilan kamera. Kalau mau keluar, tinggal tekan 0 lagi pada numpad. Nah, sekarang gimana caranya biar kameranya itu mengikuti tampilan yang saya tentuin? Misalnya kameranya mau saya taruh di sini. Nah, caranya mudah. Tinggal kalian tekan Ctrl dan tekan tombol Alt. Nah, itu ditekan terus ya. Dua tombol ini ditekan terus, Ctrl sama Alt pada keyboard. Kemudian tekan 0 pada numpad. Nah, nanti akan mengikuti nih kameranya berdasarkan tampilan yang kita inginkan. Oke, sangat mudah sekali. Dan yang terakhir, fitur atau shortcut terbaru dari Blender versi 2.8 ke atas, di sini memiliki tools yang bisa membuat shortcut sendiri. Nah, contohnya misalkan saya akan menggunakan fitur yang biasa digunakan oleh modeler, yaitu subdivision surface. Nah, ini di sini saya akan saya buat shortcutnya. Di sini kan tidak ada shortcutnya ya. Nah, kita akan buat sendiri shortcutnya. Caranya klik kanan di sini, kemudian klik Add to Quick Favorite. Oke, udah dimasukin. Misalkan mau ditambahkan lagi yang array, Add to Quick Favorite. Terus Solidify juga mau saya masukin. Klik kanan, Add to Quick Favorite. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba bagian yang kubus. Tekan Q, kemudian Subdivision Surface. Nah, seperti ini. Jadi kalian tidak perlu mengklik fiturnya, toolsnya. Tinggal kalian tekan Q. Nanti di sini ada semua nih tools dan fitur-fiturnya. Oke, mungkin itu saja pengenalan shortcut terbaru dari aplikasi Blender versi 2.8 ke atas. Silahkan kalian bisa coba-coba lagi, bisa kalian ulang-ulang lagi tutorial ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.